Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ernawati SSI, guru kimia dari SMA Yadika Cirebon. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi kimia dari kelas 11 MIPA semester 1 tentang laju reaksi. Materi laju reaksi memiliki kompetensi dasar menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi dan menyimpulkan hasilnya. Adapun indikator yang ingin dicapai adalah memahami pengertian laju reaksi dan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materinya. Laju reaksi. Pada pertemuan sebelumnya, telah kita pahami tentang makna dari laju reaksi, bahwa reaksi berdasarkan lajunya atau kecepatannya dibagi menjadi dua jenis. Ada reaksi yang berjalan dengan cepat dan ada reaksi yang berjalan dengan lambat. Contoh reaksi yang berjalan dengan cepat, misalnya reaksi meledaknya bom, reaksi pembakaran, atau reaksi keracunan sianida dalam tubuh. Contoh reaksi yang berjalan lambat, misalnya reaksi pengkaratan pada besi dan reaksi pematangan buah di pohon. Nah, cepat atau lambatnya suatu reaksi itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada kesempatan ini, kita akan bahas faktor-faktor tersebut satu persatu. Faktor yang pertama adalah konsentrasi. Untuk mengetahui pengaruh konsentrasi, kita dapat melakukannya dengan eksperimen sederhana. Kita siapkan 2 buah gelas kimia yang diisi dengan larutan HCl. Pada gelas kimia yang pertama, kita isi dengan larutan HCl dengan konsentrasi 1 molar, sedangkan pada gelas kimia yang kedua, kita isi dengan larutan HCl dengan konsentrasi 2 molar. Ke dalam kedua gelas kimia ini, kita celupkan 1 gram magnesium. Ternyata dari hasil eksperimen ini, diperoleh kesimpulan bahwa reaksi pada gelas kimia yang kedua berlangsung lebih cepat dibandingkan dengan reaksi pada gelas kimia yang pertama. Kalian tahu kenapa? Ya, karena pada gelas kimia yang kedua, konsentrasi larutan HCl-nya lebih besar. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kita membandingkan reaksi antara obat dengan dosis yang tinggi dengan obat dengan dosis yang rendah. Maka obat dengan dosis yang tinggi berarti memiliki konsentrasi tinggi, sedangkan obat dengan dosis rendah memiliki konsentrasi yang rendah. Reaksi akan lebih cepat berlangsung pada obat dengan dosis yang tinggi. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin besar konsentrasi, semakin cepat reaksi itu berlangsung. Begitupun sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, semakin lambat reaksinya berlangsung. Faktor yang kedua adalah luas permukaan. Pada faktor luas permukaan ini, kita akan coba melarutkan 2 zat, yaitu gula pasir dengan gula batu. Gula pasir dilarutkan dalam air akan lebih cepat larut daripada gula batu dengan massa yang sama antara gula pasir dengan gula batu. Kalian tahu kenapa? Ya, karena dengan massa yang sama, gula pasir memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan gula batu. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita membakar kayu, antara kayu balok dengan kayu ranting, maka yang lebih cepat terbakar adalah ranting, ya. Karena pada kayu dengan berbentuk ranting itu memiliki luas permukaan yang lebih besar dibandingkan dengan kayu berbentuk balok. Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa semakin besar luas permukaan, semakin cepat laju reaksi berlangsung. Begitupun sebaliknya, semakin kecil luas permukaan, semakin lambat laju reaksinya. Faktor yang ketiga adalah suhu. Untuk mengetahui pengaruh suhu, kita dapat pula melakukannya dengan eksperimen sederhana. Kita siapkan pereaksi dalam 2 buah gelas kimia yang berbeda. Kita beri perlakuan yang berbeda pada gelas kimia tersebut. Gelas kimia yang pertama kita lakukan dengan pemanasan, sedangkan pada gelas kimia yang kedua tidak dilakukan pemanasan. Ternyata reaksi akan lebih cepat berlangsung pada gelas kimia yang pertama. Kenapa?
Ya, karena pada gelas kimia yang pertama, dengan adanya pemanasan akan meningkatkan suhu dari sistem. Suhu dari sistem yang tinggi ini mengakibatkan reaksi lebih cepat berlangsungnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa semakin tinggi suhu, semakin cepat reaksi berlangsung. Begitupun sebaliknya, semakin rendah suhu, semakin lambat reaksi berlangsung. Contoh dalam kehidupan sehari-hari, misalnya ketika kita menyimpan makanan dalam lemari es. Kenapa makanan yang disimpan dalam lemari es cenderung lebih awet? Ya, karena dalam lemari es itu suhunya rendah. Suhu yang rendah akan memperlambat reaksi. Kalau reaksi pembusukan berjalan lambat, maka makanan akan menjadi lebih awet. Nah, itu ya. Oke, faktor yang keempat adalah tekanan. Adanya tekanan dalam sistem akan memperkecil volume sistem. Volume yang semakin kecil itu akan meningkatkan konsentrasi dari pereaksinya. Konsentrasi yang tinggi akan mengakibatkan laju reaksi berjalan lebih cepat, karena di sana terjadi tumbukan antar partikel yang semakin banyak. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa penambahan tekanan dengan memperkecil volume akan memperbesar konsentrasi, sehingga dapat mempercepat laju reaksinya. Contoh dalam kehidupan sehari-hari misalnya, kita bandingkan ketika kita memasak menggunakan panci presto dengan panci biasa, maka makanan akan lebih cepat matang pada penggunaan panci presto. Kenapa? Karena dalam panci presto, tekanan dibuat besar dengan cara memperkecil volumenya. Karena ada tekanan yang besar, maka di sana makanan akan lebih cepat matang, ya. Itu faktor yang keempat. Faktor yang terakhir adalah katalis. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi. Tapi katalis ini tidak ikut bereaksi, sehingga pada akhir reaksi, katalis ini akan kembali didapatkan secara utuh. Gitu. Kenapa katalis dapat mempercepat laju reaksi? Karena mekanismenya, cara kerja si katalis ini adalah menurunkan energi aktivasi. Seperti yang kita tahu, energi aktivasi adalah energi minimum yang dibutuhkan oleh suatu reaksi untuk dapat berlangsungnya suatu reaksi. Dengan energi aktivasi yang turun, maka reaksi akan lebih cepat berlangsung. Bisa kita bandingkan antara reaksi yang menggunakan katalis dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Maka reaksi yang menggunakan katalis akan lebih cepat laju reaksinya. Oke, dari sini dapat kita simpulkan bahwa katalis dapat mempercepat laju reaksi pada reaksi yang menggunakan katalis dibandingkan dengan reaksi yang tidak menggunakan katalis. Dari sini kesimpulan akhir bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu ada 5. Yang pertama adalah konsentrasi, yang kedua adalah luas permukaan, yang ketiga adalah suhu, yang keempat tekanan, dan yang terakhir adalah katalis. Oke, demikian materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan lebih mudah difahami. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silahkan bisa tulis komentar kalian di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.